Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Karena kalau dia hujan terus diterabas, yang terjadi adalah jendela harus ditutup. Jendela ketutup, kebocoran asap masuk ke dalam mobil, yang di dalam mobil akan keracunan. Dan nanti nggak akan terasa sama si supir, karena yang keracunan tuh yang duduk paling belakang. Kita kumpul di belakang, nah di belakang tiba-tiba koma semua, pingsan itu di belakang. Supirnya nggak tahu. Nah, dokter, sekarang nih tahu-tahu nggak rasa udah di awal minggu pertama April, dok ya. Awal April, minggu pertama, minggu depan sudah Lebaran. Ya. Dan sekarang orang udah pada siap-siap mudik. Di situ persiapan kepolisian, persiapan Pemda DKI dan semacam. Pokoknya heboh bener dah, dok. Sama kayak kita nonton waktu orang di Cina sana mau Imlekan, stasiun padat, airport padat, jalanan padat. Kebayang nggak 1,4 miliar orang berseliweran di mana-mana itu. Nah, tapi kita nggak juga kalah nih, dok. Kita ratusan juta orang yang terjadi berlalu lalang gitu, dok ya. Nah, dari segi pemikiran dokter Jaya nih, itu kan pernah nelen korban waktu zamannya ada di Brexit sana, dok. Brexit keren banget tuh namanya, padahal waktu dulu British Exit, sekarang jadi Brebes Exit gitu kan. Nah, itu pernah terjadi sampai puluhan orang, atau ya istilahnya ada sejumlah orang lah ya yang sampai meninggal dunia gara-gara mudik. Nah, mungkin ada himbauan dari dokter Jaya bagaimana sih kita untuk mencegah supaya jangan sampai kasus tadi terulang, dok. Begini ya, mudik itu sih ditanggapi oleh banyak orang itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri, karena sebagai orang Jakarta itu saya kalau mudik tuh saya happy, Franky. Tahu nggak kenapa, Franky? Kenapa happy? Nggak perlu mudik. Menikmati Jakarta yang sepi. Oh Ya iya. kan? Jadi belum pernah itu Jakarta tuh nggak sepi. Jadi nggak ada ini semuanya sepi, kemana-mana ke pusat pertokoan, kemana segala macam, ke pusat hiburan tuh sepi. Enak itu nikmati orang Jakarta dan merasakan bahwa yang punya Jakarta tuh kita gitu loh. Karena ternyata orang Jakarta sebagian besar tuh ya asalnya dari kampung semua. Makanya Jakarta tuh sepi, Franky. Makanya kan kadang-kadang dok, pernah saya ada di satu grup WA nih, dok, mau ganti gubernur berapa kali juga sama aja. Kalau mau Jakarta sepi mah nggak usah ganti gubernur katanya. Tunggu Lebaran. Lebaran biar banyak, liburan panjang banyak, udah Jakarta sepi katanya. Nah sekarang gini, kan orang itu sekarang yang jadi masalah adalah sih memang sebagian besar sih perjalanan tuh di dalam Pulau Jawa ya, tapi ada yang keluar Pulau Jawa. Nah sekarang gini, jadi sebenarnya itu dibahas di dalam satu bidang ilmu sendiri sebenarnya, namanya travel medicine, Franky. Pernah dengar nggak? Travel medicine, Iya. belum. Jadi kedokteran yang membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan selama perjalanan. Nah, kebayang nggak misalnya contoh yang paling ekstrim ya, kita dari sini naik pesawat terbang ke Amerika, sampai di Amerika itu pas beda 12 jam, jet lag. Nah itu kayak gitu-gitu loh, itu yang pelajari. Nah sekarang kita yang nggak sampai segitu, tapi saya pernah ngalamin pada waktu Lebaran, pergi dari Jakarta ke Surabaya. Wah itu setengah mati, makhluknya tuh banyak sekali, sampai berdiri pun itu kaki itu nggak bisa berdiri, Franky. Di bawah itu banyak orang. Orangnya nggak kira-kira banyak ya kan. Kebayang nggak waktu saya waktu itu orang sampai keluar tuh, orang sampai kereta di atas penuh orang dan segala macam seperti kayak gitu. Nah sekarang yang jelas kalau kita lagi mudik ke luar kota itu perlu stamina yang tinggi. Nah, stamina yang tinggi artinya apa? Di situ kita pasti akan keluarin banyak energi. Kemudian kita juga kesehatan kita kemungkinan bisa sangat
sangat besar kemungkinan terganggu. Kenapa? Perjalanan yang panjang itu bikin kita stres. Mungkin makan jadi tidak teratur. Belum lagi kita terkena polusi karena kita tahu kan semua itu kan menimbulkan polusi. Maka itu harus mempersiapkan diri kalau orang mau pulang mudik. Ya. Sekarang kita harus mempertimbangkan bahwa yang namanya perjalanan biasanya mungkin 12 jam itu bisa jadi 24 jam di jalan. Nah, di jalan bisa jadi kita kalau mau makan susah karena orang penuh tempat di jalan-jalan. Nah, jadi yang mesti disediakan apa? Yang jelas ya kalau di perjalanan itu yang nggak boleh lupa, itu yang harus dipersiapkan untuk diri sendiri adalah yang pertama adalah obat-obatan. Dia harus mempersiapkan obat-obatan in case nanti ada terjadi sesuatu di tengah jalan. Obatnya apa? Obat yang biasa sebenarnya. Yang paling sering apa sih? Badan pegel. Ya kan? Berarti golongan obat yang antipiretik, anti sakit. Seperti model Panadol. Obat flu harus dibawa. Obat diare ya harus dibawa. Obat mual muntah barangkali itu yang harus dibawa. Jadi dan untuk orang-orang yang misalnya punya penyakit, misalnya kencing manis, sakit jantung, ya jangan lupa bawa perlengkapan yang biasa dia makan. Karena itu kan sesuatu yang nggak boleh stop di tengah jalan. Nah itu dia harus siapkan obat-obatan itu yang secukupnya. Tapi jangan lupa satu, yang jadi masalah adalah dehidrasi, Frankie. Kalau kita pergi keluar, kemungkinan kita di sepanjang jalan, di dalam mobil dan segala macam, haus. Belum lagi udara yang panas, maka air selalu saya sendiri sih menganjurkan jangan bawa minuman-minuman yang mengandung gula. Yang terbaik adalah bawa air mineral. Air panas, air dingin terserah dok. Terserah, air mineral sebanyak mungkin supaya di jalan itu kita nggak boleh kekurangan cairan sama sekali, karena kalau nggak nanti itu akan menimbulkan macam-macam penyakit tuh. Belum lagi pusing dan segala macam. Terus kemudian apa? Makanan yang bisa dimakan sepanjang jalan. Nah kebayang nggak kalau kita di tengah jalan macet, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, restoran masih jauh segala macam, kita bisa kekurangan gula, bisa kolaps lagi. Jadi makanan harus dibawa, dan makanan apa? Makanan yang jelas, makanan yang bisa dimakan dan tidak cepat basi. Ya barangkali model-model seperti kayak biskuit dan segala macam kayak gituan. Ya itu nanti variasi itu ya bisa diatur sendirilah. Tetapi itu harus dibawa. Apalagi untuk supir, kan dia perlu stamina. Jadi kalau dari dalam perjalanan dia itu ngantuk, ya mungkin dia harus sediain kopi yang bisa langsung dibikin di jalan, dia bikin sendiri, atau mungkin kopi kalengan saya tidak tahu, tapi pokoknya harus sediain hal seperti itu supaya nggak ngantuk. Dan satu, kalau memangnya betul ngantuk ya mendingan stop, istirahat, tidur di jalan. Mungkin tidur setengah jam, seberapa jam itu akan sangat membantu supaya perjalanan menjadi aman. Dan satu, kendaraan juga harus disiapkan sebelum keluar kota, diceklah bannya, diceklah remnya dan segala macam supaya jangan terjadi masalah di jalan. Dan segala macam peralatan untuk gawat daruratnya mobil atau motor ya harus dipersiapkan. Ya kan itu. Jadi seperti itu. Kalau saya sih dok, karena saya supir akap nih dok, biasanya saya tuh kan kalau pergi keluar kota gantian dok. Ya, jadi dan satu lagi kita mengadopsi daripada peraturan di luar negeri nih dok. Itu supir-supir kan, kalau supir bis itu kan antar negara tuh dok. Ya. Dia punya ketentuan setiap 2 jam berhenti dok. Ya. Ya. Dan menurut saya lumayan cukup fatal tuh dok kalau kita nggak berhenti. Itu pengaruhnya apa sih dok terhadap manusia kalau misalkan kita paksain deh? Kan sebenarnya dari Jakarta Surabaya kita mampu tuh dok nyetir sendirian. Tapi masalahnya gini, soal kelelahan Regi itu kelelahan kalau sampai satu titik, maka pada saat kita mencapai maksimal kelelahan, yang terjadi adalah kita akan refleks kita berkurang. Refleks berkurang akan bisa menimbulkan kecelakaan. Bayangkan kalau di jalan kita lagi ngebut misalnya di jalan tol, terus tiba-tiba kita ngantuk, cuman hanya sepersekian detik itu kita bisa lompat ke jalur sebelah. Bukan jalur sebelah dok, ke alam sebelah dok. Jadi memang saya sih ya, kalau menurut saya yang perlu ya, yang barangkali baik dilakukan itu adalah seperti pengalaman saya waktu saya di Jepang.
Orang Jepang tuh pengantuk. Saya lagi nyetir sama si profesor, begitu setir, terus tiba-tiba dia bilang, Dokter Armaja, can I stop a little bit? Yes, why? I'm sleepy. Langsung pinggir, dia ngorok. Seberapa jam dia bangun, oke, jalan lagi. Memang seperti itu, karena kalau diterusin itu bahayanya jauh lebih besar. Nah, tapi ngorok 1/4 jam itu menurut dokter cukup nggak tuh? Cukup kalau untuk orang-orang gitu. Makanya kalau misalnya setiap 2 jam atau apa, nah itu memang yang perlu diperhatikan. Dia kalau dia capek dia mesti stop. Terus kalau misalnya ada supir pengganti itu lebih bagus. Dan satu, jangan lupa, orang yang di sebelah supir itu harus tidak boleh tidur, Franky. Karena kalau dia tidur ke bawah ngantuk itu menular, Franky. Mohon maaf, ngantuk itu menular. Penyakit menular tuh, Dok. Karena dia sendiri bisa memperingatkan, awas di depan ada apa gitu. Kalau yang di belakang nggak akan Belakangan bos, Dok. Iya, yang di belakang itu nggak bakal tahu ada apa di depan. Tapi yang di depan tuh harus orang yang segar gitu. Alert ya. Iya. Jadi, nah itu satu. Nah, cuman satu lagi, Franky. Ini sih saya mengingat pengalaman yang waktu itu saya udah pernah cerita di podcast ini soal perjalanan. Biasanya kan orang kalau ke luar kota supaya hemat, dia sewa kendaraan. Sewa kendaraan, tolong dicek kendaraannya itu udah tua apa enggak. Kalau kendaraannya tua, biasanya seringkali di bagian dasar dari mobil itu sudah karatan, tapi karatan tidak ketahuan karena dikasih itu kan karpet. Jadi in case kalau misalnya dia udah karatan, asap knalpot bisa masuk ke dalam mobil. Kalau dia masuk ke dalam mobil, yang di dalam mobil bisa keracunan CO. Kalau keracunan CO bisa meninggal. Nah, terutama kalau misalnya dalam perjalanan mobilnya agak tua, ya terpaksa karena mobilnya cuma ada yang itu. Jendela harus dibuka lebar-lebar supaya ada angin masuk, ada sirkulasi. Tapi in case tiba-tiba ada hujan, jangan lanjutkan perjalanan. Artinya hukumnya Minggir. wajib berhenti ya. Wajib berhenti. Karena kalau dia hujan terus diterabas, yang terjadi adalah jendela harus ditutup. Jendela ketutup, kebocoran asap masuk ke dalam mobil, yang di dalam mobil akan keracunan. Dan nanti nggak akan terasa sama si supir, karena yang keracunan tuh yang duduk paling belakang. Kita kumpul di belakang, dan di belakang tiba-tiba koma semua, pingsan itu di belakang. Supirnya nggak tahu. Nah, kalau misalkan kita tadi kan dokter Jaya bilang 15 menit cukup. Ya. Kan kalau misalkan kita bicara 15 menit itu kita kadang-kadang kan belum nyampe tuh, Dok, di rest area, Dok ya. Ya mungkin kita kasih toleransi 4 jam kali, Dok ya. Ya. Nah, 4 jam ini. Sekarang kalau kita sampai dia 24 jam nih, Dok. 24 jam kan berarti kan terjadi 6 kali berhenti nih, Dok. Iya. Masing-masing cuma 1/4 jam. Saya khawatirnya fisik orang ini terkuras habis nih, Dok ya. Nah, itu sebabnya saya bilang mestinya ada supir cadangan, nggak bisa satu orang. Nggak boleh ya, Dok ya. Nggak boleh. Resikonya terlalu besar. Jadi artinya menurut dokter Jaya kalau saya lebih daripada 12 jam kali, Dok ya. Iya. Maka mendingan nginep aja di hotel, Dok ya. Iya. Kalau menurut saya jangan dihantam di bablas begitu. Karena kalau menurut saya juga dengan perjalanan yang sekarang kondisinya nanti mulai besok-besok itu udah mulai akan sangat macet. Jangan salah, kita tuh mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat waktunya itu menjadi lebih panjang. Ya, tapi saya percaya pemerintah sekarang dengan pengalaman yang sudah terdahulu pasti bisa mengatasi kemacetan ini dengan lebih baik, Dok ya, karena kan masa terus-terusan ada korban. Tapi yang jelas tadi kita harus mempersiapkan diri kitanya sendiri ya daripada. Jadi yang tadi kan obat-obatan, makanan, minuman, ya kayak medali kopi begitu. Nah, kopi itu kan fungsinya kan untuk supaya kita melek terus nih, Dok. Iya, Terjaga. Membantu sedikit lah daripada orang itu dipaksa terus dalam kondisi ngantuk. Tapi kan badan ini capek, Dok. Iya, memang capek. Nggak terobatin, Dok, ya? Itu sebabnya kalau ada kesempatan istirahat ya istirahat. Kalau menurut saya begitu ketemu rest area ya rest area istirahat benar. Jangan di terabas Paksain. terus, dipaksa. Ya,
Kadang-kadang orang di sini di kita di Indonesia itu begitu dok, ngandelin yang bisa bawa mobil cuma satu, Ya. sampailah ke tempat tujuan. Akhirnya yang nyetir tadi ya capek nggak capek ya, itu perjuangan dok sampai ke tempat dok. Iya. Terus apa lagi dok yang harus kita perhatikan dok selain ke tadi keperluan pribadi ya dok ya kan, terus kemudian juga jaga stamina dok ya. Ya. Dan satu, suplementasi, Frankie, itu yang jangan lupa. Suplementasi supaya daya tahan kita ini kan dalam kondisi kita seperti itu kecapean, maka kita memerlukan vitamin C, paling sedikit vitamin C harus dimakan vitamin C, vitamin D kalau ada. Penggunaan air condition dok di dalam suatu kendaraan dengan tanpa menggunakan air condition, dokter menganjurkan pakai yang mana dok? Air condition. Sebabnya dok? Karena itu jauh lebih bersih, karena sekarang kita tahu Indonesia tuh kondisi polusinya tuh udah luar biasa jelek sekali, Frankie. Jadi kalau kita buka gitu, itu yang terjadi adalah asap dari luar masuk, belum lagi polusi masuk, itu lebih bahaya buat ini. Kalau pakai AC jauh lebih. Kita akan lebih cepat capek jika tanpa menggunakan air condition dok. Iya, betul. Berarti itu salah satu fungsinya ya untuk menjaga kesegaran kita terus dok ya. Terus kalau untuk misalkan kayak tadi dokter bilang mobil-mobil yang tua-tua tadi ya kan, misalkan cuman itu yang bisa kita pakai, kan itu kita harus pakai. Dan tadi dokter Jaya ada bilang di bawah itu siapa tahu ada bolong-bolong. Iya. Kalau misalkan kita udah inspeksi nih dok, kita udah ketemu bolong-bolongnya. Kalau kita isolasi dok, kan ada isolasi tuh yang cukup kuat nempel yang biasa mengkilat-mengkilat kayak aluminium foil gitu dok. Menurut dokter itu bisa membantu nggak dok? Bukan mengatasi tapi membantu untuk ya. Membantu sih mungkin membantu ya, dikasih misalnya barangkali di atas karpet dikasih plastik barangkali atau apa, mungkin membantu. Tetapi tetap aja yang saya harus dipikirkan adalah kemungkinan dia tuh tetap aja nembus. Karena namanya gas itu nggak kelihatan dan dia bisa nembus lubang yang sangat kecil juga bisa masuk. Yang jadi masalah yang harus dipertimbangkan adalah kalaupun ada yang masuk, ya mestinya tolong diperhatiin yang bagian belakang. Sering-sering dicekin di belakang tuh ada yang teler nggak gitu. Itu seperti itu. Dan satu, kalau bisa ya kalau memang harus ketutup gitu ya, yang terutama tuh di bagian belakang tuh harus terbuka. Biasanya sih memang begitu dok, kalau bagian belakang tuh bagian yang tidak nyaman kan dok untuk kita berkendaraan dok. Tapi kalau kita kayak tadi dok kepaksa menggunakan mobil yang ada dan itu mobilnya kondisinya kurang fit lah ya, ciri-ciri orang keracunan CO itu seperti apa dok? Mungkin kita bisa mendeteksi lebih awal kalau orang tuh keracunan CO. Keracunan CO sayangnya tidak ada gejala, tiba-tiba dia lemes saja, sepertinya dia tidak bisa bergerak dan hilang kesadaran begitu. Dia nggak ada gejala sama sekali. Jadi seolah-olah kayak tidur gitu dok? Iya, lemes cuman nggak bisa bergerak. Dia sadar lemes tapi nggak bisa bergerak. Nah itu sebabnya harus diperhatikan benar-benar. Jadi kalau saya bilang yang wajib itu diperhatikan lah kalau hujan itu stop. Artinya kalau misalnya ada kejadian seperti itu dok, deret kedua itu harus sering-sering nengok ke belakang deh dok ya? Iya betul. Depan nengok ke tengah nengok ke belakang. Kalau ditepak-tepak dia nggak ada reaksi, artinya kita curiga dia mulai ada yang nggak beres terhadap orang ini dok ya. Jadi kalau misalnya lewatnya bukan jalan tol ya, di jalan biasa, barangkali kalau pas lagi macet-macet gitu ya ada kesempatan gitu ya, camping aja di pinggiran, dia makan-makan di situ, piknik ceritanya kayak gitu. Itu mah barangkali tuh jauh lebih menyehatkan. Kalau zaman dulu sih dok, kalau waktu belum ada tol yang langsung sampai Surabaya, keluar di Pejagan banyak sate kambing dok, jadi makan di situ dulu lebih enak tuh. Iya memang harus istirahat seperti itu. Jadi dinikmati aja perjalanannya karena itu memerlukan stamina yang kuat gitu loh. Ngomong-ngomong tadi saya kan udah mulai ke makanan nih dok. Ada nggak makanan-makanan yang membuat kita mempunyai durasi kerja lebih lama? Sebenarnya kalau untuk memicunya itu sih kalau menurut saya yang paling sederhana itu adalah kopi. Tapi kalau kopi yang saya anjurkan bukan kopi yang pakai gula ya, kopi aja gitu ya. Jadi bukan kopi manis, itu jauh lebih bagus. Itu. Soalnya kalau kopi yang manis ya, apalagi kalau orang yang punya penyakit diabetes ya jadi masalah kan. Tapi ini kopi beneran kopi dok ya? Ya kopi beneran. Tapi yang saya anjurkan tidak diminum adalah atau sangat direkomend untuk tidak minum berkelebihan lah itu minuman
energi. Oh, penambah stamina yang kayak gitu-gitu, Dok. Karena gini, saya ngomong nih secara kedokteran ya. Kalau dilihat tuh dalam kemasannya, energinya itu yang tingginya sekali gulanya tinggi. Jadi kalau orang buat kencing manis bahaya sekali. Tapi di situ ada kafein. Ya. Kafeinnya 50 mg, Frankie. Ya, saya kalau minum seperti itu biasanya Segar. jantung saya duk 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 Iya. berdegup kencang gitu. Kafeinnya 50 mg. 50 mg sama dengan kopi kental 1 gelas. Dan konsumsi orang itu tidak boleh lebih dari 50 dalam sehari. Nah, seringkali orang tuh kalau itu segar, karena kenapa? Ada gulanya bikin segar. Juga gulanya dan kafeinnya. Dia segar, dia minum kebanyakan, yang terjadi adalah kemudian nanti dia bisa kena macam-macam. Jantungnya nggak kuat. Yang kedua, gulanya tidak tinggi sekali. Kalau mau begitu diminum boleh, kalau dia bukan nggak punya penyakit gula, ya paling cuma satu harian itu cuma satu botol itu aja, jangan banyak-banyak, itu aja. Ya, soalnya itu yang tadi kita minum kopi, artinya kita mengarahkan supaya dapat kafeinnya, Dok ya. Iya. Cuman sekarang kan banyak kopi rasa jagung, Dok. Oh, Dokter tahu, tahu. kita minum kopi itu bukan rasanya kayak bukan kita minum kopi, Dok, tapi yang tercium tuh aroma jagung hangus. Gitu. Oke, jadi mana lagi, Dok? Jadi lalu lintasnya udah jelas itu bukan kewenangan kita dan bukan kemampuan kita, Dok ya. Itu pasti urusan pemerintah. Tapi dua urusan ini, kendaraan dan kesiapan pribadi kita, itu yang harus kita utamakan, Dok ya. Jadi ada dua yang persiapan pribadi. Satu itu adalah obat-obatan emergensi di jalan, ya. Yang kedua itu vitamin untuk memperkuat daya tahan. Yang saya anjurkan vitamin C dan vitamin D3. Itu harus diminum supaya kita tuh stamina kita kuat, nggak gampang kena penyakit selama perjalanan itu. Baik, Dok. Ada tambahan, Dok? Ya. Oke. Tadi kita habis ya kita ngeganjel dulu kan, Dok, supaya kita bisa sampai jam 6. Nah, ada satu tadi yang waktu kita ngebahas masalah istirahat dalam waktu tidur. Tadi dokter bilang orang Jepang tuh yang penting kalau udah capek dia berhenti ngorok dulu, Dok. Kan ngorok ini kan katanya, Dok, orang kalau capek ngorok. Padahal kan kadang-kadang ngorok itu tergantung posisi tidur juga kadang-kadang, Dok ya. Ini ngorok ini apa sih sebenarnya sih, Dok? Dan adakah dia punya pengaruhnya terhadap yang namanya kita punya kesehatan? Ya. Nah, begini, ngorok itu sebenarnya mau digambarin gini ya. Kita itu kan napas. Napas itu lewat hidung sama lewat mulut. Tanpa disadari, kalau kita dalam kondisi biasa kita napas lewat hidung. Itu yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau tidur seringkali mulut kita kebuka. Jadi napas lewat mulut. Nah, pada waktu lewat mulut, di bagian mulut bagian belakang itu udah kedokteran namanya masuk ke kerongkongan situ. Itu ada percabangan antara hidung, saluran hidung dari hidung ke depan, kalau mulut ke belakang. Jadi kalau kita makan itu larinya ke belakang. Itu namanya kerongkongan. Itu ada katup tuh, Dok ya? Ya, ada katupnya. Jadi kalau kita makan, katupnya ketutup, jadi nggak masuk ke udara ke dalam paru. Jadi percabangan dari hidung, ya salurannya di depan, yang mulut di ke belakang. Jadi persilangan benar begitu. Dok, itu normalnya kondisinya tutup apa buka? Normalnya kita kebuka. Kebuka, jadi masuk langsung ke perut. Ya, jadi kalau ini semuanya tuh terbuka ke perut sama terbuka ke paru, terbuka. Kalau kita makan ketutup otomatis. Kalau makan ketutup. Jadi nah, itu ya seperti itu. Nah, di atas tuh ada klep. Di atas itu ada seperti kayak yang kita bilang anak lidah. amandel, Dok. Bukan anak Beda lidah. lagi. Kalau kita lihat di atas tuh di atas tuh ada yang seperti kayak umbai-umbai gitu loh. Itu anak lidah namanya. Kalau amandel di pinggir. Oh. Di kanan kiri pinggir. Atau di atas. Nah, di atas itu ya seperti buat katup aja gitu loh. Katup. Nah, itu sebabnya kalau kita kadang-kadang kita minum, kadang-kadang minuman bisa keluar di hidung. Atau nasi tiba-tiba keluar di hidung, itu karena ada persilangan itu loh. Nah, kalau kita orang normal, kalau tidur kan
otomatis semuanya melemas, otot kita melemas semua kan. Iya. Nah, ini sebenarnya kebuka, Frankie. Ini ujungnya kita tuh persilangan tuh terbuka. Nggak kelihatan dok ya, kita gini-gini juga nggak kelihatan ya, di dalam kan ya? Ya enggak, kalau ngeliat itu kan kelihatan ada terong, ada kelihatan Nggak, kok. dia punya klepnya tuh. Klepnya nggak menggantung di atas. Oh itu yang tadi anak lidah kan dok, Ah. kelihatan. Tapi yang tadi yang splitter itu yang ngebagi itu nggak kelihatan ya di Oh, dalam? enggak. Nah, sekarang kalau kita ngantuk, Mm-mm. kita tidur, Mm-mm. otot melemas, otomatis dia akan turun nih. Maka saluran udaranya itu jadi mengecil. Kalau mengecil bersuara, Frankie. Ingat nggak kalau kita punya balon, Mm-mm. balon pecah, Mm-mm. bagian mulut balonnya itu kalau kita tiup, wet, kalau kita gini, suara kenceng kan, kalau digini lebih pelan, gitu. Nah itu seperti itu. Ngorok itu adalah gitu. Ngorok terjadi kalau salurannya itu, Mhm. saluran udaranya itu mengecil. Mengecil kenapa? Karena dia turun tuh, itunya tuh. Bagian atasnya gordennya tuh turun ke bawah. Hmm. Nah, jadi ngorok itu terjadi karena penyempitan dari saluran udara di situ. Nah, orang pikir itu tidak bahaya. Tapi saya sendiri ngerasa bahwa itu berbahaya. Dok, Karena kenapa? posisi tidur kita pengaruh dok. Pengaruh sekali. Kan sekarang kita gunakan bantal tuh dok ya. Bantal itu posisi yang benernya gimana supaya kita nggak ngorok dok? Kita harus begini kah? Atau kita sorry dok, yang bikin ngorok tuh begini atau begini sih dok? Tengadah atau telungkup? Wah, seperti itu dok. Telungkup. Telungkup. Kalau dia tengada itu pernah tahu nggak? Oh, kalau orang Jepang tuh nggak pernah pakai bantal. Dia pakai itu. Orang Indonesia pakai bantal di kepala sini. Hmm. Kalau orang Jepang pakai kayu di sini, Iya, yang kotak di leher, tuh. kayu atau sesuatu yang keras di sini. Mm-mm. Jadi dia rada mendongak ini. Dalam kondisi gitu dia akan terbuka salurannya. Hmm. Jadi yang terbaik seperti itu. Tetapi kalau orang dia tidur telentang, Mm-mm. dia turun yang di atas, itu juga ngorok. Tapi kalau tidur miring dia nggak ngorok. Telentang bahaya dok, bisa mati orang dok. Telentang ya. Nggak, tapi memang betul. Jadi kalau orang yang ngorok, ngurangi ngorok itu, tapi ngorok itu mengganggu, Feng. Nah tadi dokter bilang orang nggak nganggap bahaya, nganggap sepele bahkan kadang-kadang, karena berpikir dia ngorok, kecapean dok katanya dok, sampai ngorok. Nah itu ada studinya nggak dok terhadap ngorok? Oh, sangat banyak, Frankie. Banyak. Orang mengorok itu penelitian menunjukkan dia 10 kali lebih sering kena stroke dibanding orang yang nggak ngorok. 10 kali kemungkinannya lebih tinggi dok ya? Ya. Yang kedua, kalau orang ngorok itu kemungkinan besar dia kena penyakit kencing manis dan darah tinggi. Padahal Resikonya tinggi, dan itu kita sudah bahas kalau namanya dia udah kena penyakit itu, resikonya stroke, jantung dan lain-lain. Padahal orang selalu berpikir dia nggak ngorok dok, Ya, kenapa? karena nggak tahu. Jadi nggak tahu. Hmm. Nah, tapi ngorok orang itu mengganggu orang lain. Karena saya pernah gini kan, kadang-kadang waktu mahasiswa dulu kan, Hmm. kita pergi piknik kemana gitu. Kadang-kadang untuk hemat tuh satu kamar diisiin 2 orang. Masih mending kalau 2 dok 4. Terus itu ya yang nggak ngorok ya, Ah. bilang dulu, gua nggak mau ya kecampur sama orang ngorok. Kenapa? Kalau orang ngorok gua nggak bisa tidur. Hmm. Nah, begitu. Nah, sekarang ngorok itu apa bahayanya sebenarnya? Nah, ngorok itu ada yang bahaya, ada yang enggak, Frankie. Tipe A, tipe B nih dok ya? Kalau yang berbahaya adalah ngorok yang suaranya pelan, makin lama makin kenceng, kemudian di stop dengan napas stop. Orangnya tiba-tiba gitu. Aman tuh dok, yang kayak gitu. Itu paling bahaya. Itu paling bahaya justru. Karena itu namanya sleep apnea. Hmm. Apnea itu nggak bisa napas. Jadi kenapa dia pelan, nyumbatnya kecil. Hmm. Makin nyumbat, makin keras. Begitu dia keras, ketutup sama sekali napasnya. Kaget dia. Apnea itu nggak bisa napas. Tiba-tiba dia terkaget, terbangun. Oh dia gitu, mulai tidur lagi. Itu terjadi berulang-ulang. Makin sering terjadi sleep apnea itu, resiko stroke-nya makin tinggi. Nah, orang yang seperti itu harus diobati, karena kalau enggak dia akan menderita macam-macam penyakit.
Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Gimana tuh dok? Ada klinik, pergi ke klinik. Klinik ngorok? Iya, Iya. ada klinik ngorok, sleep klinik namanya. Di sleep klinik itu kita di situ kita bayar ke rumah sakit, bayarnya lumayan mahal sih Frankie. Kita bayar, kita tidur di rumah sakit, tidur seperti semua biasa, kecuali segala macam apa yang kita lakukan persis seperti tidur di rumah. Di satu kamar tuh kita dipasangi monitor, otak kita dikasih monitor, kepala dikasih monitor segala macam. Jadi setiap kali kita terbangun, ngorok, terekam sepanjang malam. Kita di klinik itu cuma semalam doang, tidur sampai pagi. Nah, selama satu malaman itu berapa kali kita mengalami sleep apnea? Makin banyak, makin resiko kita punya kesehatan. Itu orang yang ngoroknya pelan-pelan, makin kenceng tetap berhenti gitu ya dok ya? Nah, nanti yang banyaknya berhenti itulah yang akan Dihitung. mempengaruhi dihitung, dan dari situ dia akan menentukan ini ngorok bahaya apa enggak. Kalau ngorok bahaya harus diobatin, kalau ngorok nggak bahaya nggak usah. Nah, saya mau kasih contoh nih dok. Kalau bunyinya cuma Itu ngorok nggak termasuk nggak bahaya, tapi siapa yang tahu? Karena kan itu warning monitor sepanjang malam. Kalau nggak ke klinik kita nggak pernah tahu, Frankie. Nanti di klinik tuh ada gelombangnya. Oh ini nih berapa kali gitu loh. oh gitu ya. Objektif jadinya. Banyak Dan nggak dok klinik ngorok? sedikit Sedikit ya? sekali, dan tapi ada beberapa rumah sakit punya itu, dan ada dokter yang khusus, dokter yang spesialis ngorok. Nah, tadi dokter sebutin orang yang ngorok itu punya kemungkinan 10 kali lebih banyak daripada orang yang nggak ngorok untuk penyakit jantung. Stroke. Stroke, sorry ya. Nah, itu dasarnya kenapa dok? Stroke-nya itu terjadi penyumbatan. Kan stroke itu Karena penyumbatan gini, pada saat dia itu stop napasnya, sleep apnea itu, otak itu nggak dapat darah, Frankie. Nggak dapat oksigen. Kan berbahaya untuk otak, berbahaya untuk jantung, makanya dia kemudian terbangun. Karena kalau nggak kebablas, mati itu, Frankie. Dia Jadi terbangun itu dalam rangka supaya sadar kembali, terbuka lagi gitu. supaya ngalirin darah lagi ke kepala nih dok ya. Nah, kebayang nggak sih kalau kayak kamu nih, otaknya ada episode hilang, nggak dapat oksigen, lama-lama otaknya pada mati kan. Nah, karena begitu akibatnya apa kalau orang ngorok yang berbahaya seperti itu? Akibatnya pagi-pagi bangun tidak segar, kepala pusing, cepat ngantuk, dan ngantukan sepanjang hari dan nggak pernah fit rasanya badan. Dan orang itu pelan-pelan nanti gula darahnya akan naik, tensinya juga akan naik. Jadi orang yang seperti itu karena kebiasaan hidupnya tidurnya seperti itu terus dok ya? Bukan, ada beberapa faktor. Pertama, kegemukan. Kalau orang kegemukan biasanya itu ngorok. Dan ngoroknya itu bahaya. Makanya kalau yang misalnya dia ternyata termasuk bahaya, suruh dokter lakukan apa? Suruh turunin berat badan. Nah, kalau misalnya itu terjadi karena otot di mulutnya di bagian dalam itu, di faringnya itu ya, itu ototnya lemah, dokter akan melakukan tindakan kalau yang ada yang bentuknya operasi, ada yang tidak. Yang operasi dipotong sedikit, itunya diangkat di itunya, jadi ototnya tuh dioperasi, Dimodifikasi lah dok ya? dimodifikasi sehingga dia tuh nggak gampang nutup. Satu, operasinya bisa operasi pakai bedah, bisa pakai laser dan segala macam, ada macam-macam. Tapi yang kedua bisa juga terjadi adalah dia dipasangin alat, Frankie. Dia beli alat tuh dipasang di sini. Jadi pada saat dia tuh mau sleep apnea, alat itu otomatis nyemprotin oksigen ke dalam. Wus. Jadi otak itu nggak sempat mengalami apnea. Dok, berarti kalau kita tidur tuh yang berfungsi bukan hidung dok ya, buat napas ya? Lebih banyak hidung dan mulut, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau kita dalam keadaan sadar kan hidung doang dok ya? Iya. Nah, itu ketahuan sebenarnya kalau kita mulutnya juga kebuka, mulut kita kering, Frankie. Ngerasa nggak pernah? Kalau habis pagi-pagi mulut kok kayaknya kering banget gitu. Ya itu. Karena sebenarnya yang terbaik adalah napas dari hidung, karena di hidung tuh ada saringan, ada bulu yang akan menyaring
kotoran. Kalau di mulut kan enggak. Kalau kita miring, mulut kebanyakan rapat. Tapi kalau di begini, kita terentang, mulut kebuka. Oke. Nah, Dok, jadi fungsinya si tadi anak lidah tadi fungsinya buat apa, Dok? Kok saya masih belum nyambung tuh, Dok. Anak lidah tadi terhadap ngorok. Sampai sekarang kita nggak tahu fungsinya. Dia ngorok itu bukan dari anak lidah, tapi dindingnya tempat menggantung anak lidahnya itu yang turun ke bawah. Jadi dokter Randy. belum jelasin ya, saya pikir udah kelewat otak saya, Dok. Anak lidah itu nggak ada fungsi yang jelas tuh, Dok. Enggak ada yang jelas. Kecuali dibikin iklan obat tuh, Dok. Ya mungkin yang mencegah kalau ada makanan apa, kalau dia mau itu kan dia kedorong gitu nggak masuk ke hidung gitu loh. Oh. Barangkali sebenarnya. Tapi fungsi utamanya kita tidak jelas. Jadi ini nggak boleh anggap sepele terhadap ngorok. Sangat tidak boleh, karena kalau orang bilang, oh kenapa saya kencing manis kok kagak baik-baik, ya jangan-jangan gara-gara ngorok. Nah, Tapi ngorok juga ada faktor turunan, Frankie. Dan salah. Kalau orang yang memang punya orang tua pengorok, dia punya genetik dari ototnya itu lemah di situ, gampang turun. Tapi saya punya juga beberapa orang temen yang ngorok, begitu dia turunin berat badan, ngoroknya hilang otomatis. Nah, tadi kan dokter bilang kan ada klinik ngorok, Dok ya. Klinik ngorok tuh penyembuhannya pakai obat nggak, Dok? Dia di klinik itu dia nawari alternatif, mau dioperasi, mau di laser, atau dikasih alat-alat yang alatnya bisa ada di hidung. Ada yang saya bilang ada namanya CPAP itu, ya, alatnya dipasang di sini yang akan memberikan oksigen pada saat kita udah mau kehilangan napas gitu loh. Jadi bukan obat tuh, Dok? Bukan. Nah, bisa nggak tanpa obat, tanpa alat, kita mengubah perilaku cara kita tidur, Dok? Bisa sampai bisa tanpa ngorok lagi? Sedikit banyak kalau nggak mau ngorok, miring. Oh. Miring. Tapi itu buat orang yang ngoroknya yang ininya parah, tetap aja ada bunyi tapi berkurang jauh. Ntar disangka musuhan, Dok, kalau Tapi lagi yang tidur. akibatnya jangka panjangnya ini beda, Frankie. Kalau orang pengorok, saya bilang dia nggak bisa kerja, dia nggak pernah fit badannya capek terus, badannya pegel, bangun tidak seger, kalau kerja ngantukan. Pernah lihat nggak orang yang ngantukan? Nah itu orang yang ngorok. Bukan kenapa-napa, karena dia ngorok. Tapi begitu ngoroknya diperbaiki, maka kinerja kerjanya jadi jauh lebih bagus. Dia lebih sehat juga gitu. Nah, ngorok ini kan pada saat tidur. Tidur itu kan karena badan capek, Dok ya. Sebenarnya kalau tidur itu diperlukan berapa jam sih, Dok, untuk recovery-nya, Dok, supaya badan tuh bisa segar lagi? 8 jam. 8 jam. 8 jam, Dok ya? 8 jam tidur. Lama ya. Kalau anak yang masih anak lebih muda malah 10 jam. Saya pikir tadi 6 jam, Dok. Nggak cukup ya 6 jamnya? Enggak cukup, 8 jam. Nah, sekarang kalau misalkan tadi dokter bilang kan 8 jam. 8 jam kalau dia ngorok itu kan nggak bagus, Dok ya. Nah, sekarang di antara 8 jam ini kita potong-potong nih, Dok. 4 jam atau 3 jam, 3 jam, 2 jam. Kan totalnya 8 juga. Lebih hasilnya sama dengan yang 8 jam langsung nggak, Dok? Beda. Tidur malam sama tidur siang tuh nggak bakal sama. Tidur malam itu adalah tidur yang terbaik. Sebenarnya tidur itu adalah saat kita membiarkan tubuh kita memperbaiki diri, bersih-bersih. Bersih-bersih badan kita, mengistirahatkan segala macam supaya besok bisa bekerja kembali dengan optimal gitu loh. Kalau dipotong-potong begitu nggak bisa. Yang namanya malam itu kita sudah diatur oleh hormon, Frankie. Pada waktu malam hormon melatonin keluar, ya saat itulah saat dimana kekebalan kita memperbaiki diri. Ya kan kadang-kadang kan gini, Dok. Kita tidur pukul 10 nih, Dok. Pukul 2 bangun. Jam 3 tidur lagi sampai jam 5. 2 jam berarti udah 6 jam kan, Dok. Nah, jam setengah 6 kita tidur lagi sampai setengah 8. Ya kalau gitu sih masih oke lah, itu kan masih malam. Masih malam. Tapi yang nggak boleh maksudnya dicicil, malam tidur 4 jam, siang tidur 4 jam gitu. Itu nggak akan bisa sama. Jadi nggak boleh cicilnya dalam kelamaan gitu, Dok. Iya. Ya ini karena kebangun, misalkan contoh kan ke WC. Ya. Atau kalau nggak gara-gara mimpi dikejar sama si Anu gitu kan. Wih, yang mengerikan. Langsung kita kebangun gitu ya. Oke. Balik lagi kepada si ngorok ini tadi, Dok. Iya. Ini penelitian pertamanya dilakukan sama negara mana, Dok? Ya yang begituan sih penelitian kebanyakan Amerika lah biasa.
Mereka ada perhimpunannya dokter-dokter dokter ngantuk. Iya, enggak, saya baru mau ngomong gini, orang Amerika nggak ada kerjaan banget ya sampai kayak gitu aja diselidikin ya. Tadi stem cell, sekarang ngorok diselidikin, nanti besok-besok ada kerjaan lain lagi dok sama mereka nih. Ya Dok. karena mereka tingkat persaingannya tuh tinggi, jadi mereka selalu explore ke apapun dieksplorasi gitu loh. Kalau Jepang, arahnya kemana dok biasanya dok? Dia punya ininya dok. Oh enggak, Studinya. kalau Jepang sih, Jepang ya yang mereka nelitinya yang jadi masalah adalah di Jepang itu kasusnya nggak terlalu banyak, Frankie. Mereka bidang diteliti secara dalam, tapi jumlah kasusnya nggak terlalu banyak. Oh. Tapi mereka kelebihannya adalah mereka selalu mendukung sekali segala macam penelitian. Jadi disupport banget sama pemerintahnya gitu loh. Dokter pernah nggak pada waktu dokter tidur tapi belum pules, tapi dokter merasa ngorok? Enggak. Nah, kadang-kadang saya seperti itu dok. Jadi pada saat kita sudah mulai agak ngantuk, timbul suara ngorok kita dan kita nggak dengar suara ngorok kita dok. Nggak tahu. Nggak ada dok ya, nggak pernah dok ya kayak gitu. Saya masih kadang-kadang ngerasain seperti itu. Kita ngorok pada saat kita masih belum pulas tidur, dan itu terbangun tuh. Begitu kita ngedengar suara kita ngorok, kita bangun. Oh ngorok begitu kan? Gitu. Terus pertanyaannya, bener nggak sih kalau orang capek lebih ngorok? Orang yang nggak ngorok pun bisa ngorok kalau dia kecapean, Frankie. Nah, Karena kecapean itu adalah, kalau dia kecapean tuh otot tuh meminta waktu untuk dia rileks gitu loh. Nah atas dasar itu maka terjadilah penyempitan dari saluran pernapasan yang di atas itu tadi. Terjadilah ngorok. jadi Makanya kalau orang kayak dia ngorok seperti itu, kalau saya sih, saya bangunin, suruh dia nyamping. Jadi dok, jelas di sini kalau ngorok itu problem utamanya, penyebabnya tuh karena ada penyempitan di tempat saluran pernapasan lah gitu dok Iya, ya. Selama saluran pernapasannya tuh masih normal, maka ngoroknya tuh boleh dibilang kecil. iya. Gitu. Dan ngorok yang bahaya adalah dia ngorok ketutup sama sekali, yang tadi saya sebut Apnu. sebagai sleep apnea. Hmm. Jadi nggak bisa napas pada waktu tidur. Nah, semakin banyak sleep apnea yang kalau gejalanya adalah ya pelan langsung tinggi terus tiba-tiba dia terbangun. Terkejut-kejut bangun. Nah, itu sleep apnea. Nah, setiap kali sleep apnea itu akan merusak sel otak. Itu aja. Jadi makanya itu yang menerangkan kenapa dia bisa 10 kali lebih itu. Jadi kalau orang bilang, kenapa ya dia stroke, nggak ada darah tinggi, nggak ada apa, ya itu ngorok ke salah satunya itu. Jadi itu harus diobatin, bukan dikeluhkan. Itu memang mengganggu orang lain, tapi buat dia sendiri itu sangat Tapi obatnya kan berbahaya. kayak tadi dok, kalau nggak dioperasi di laser, kalau nggak perilaku tidur nih dok ya. Enggak, Pak, ada alat-alat. Beberapa Ya, alat alat-alat. sekarang dikembangkan macam-macam alat yang bisa bantu itu. Nah tapi kalau alatnya dilepas balik lagi ke ngorok lagi nggak dok? Ya enggak kan, yang penting selama tidur dia nggak ngorok. Nggak maksud saya. Enggak, itu enggak ngobatin ngoroknya, tetapi ngobatin ngoroknya ngoroknya. hilang. Karena berkurang pada saat dia pakai alat itu gitu loh. Yang Mahal penting nggak kan dok? itu. Mahal nggak dok alatnya dok? Wih, mahal. Kalau yang CPAP itu ya yang pakai begini, mahal. Tapi kalau saya sendiri, saya pernah nyoba itu. Saya kayak termasuk pengorok. Saya coba alat itu, rasanya nggak nyaman. Karena berapa kali dipinjemin, biasa dipinjemin dulu alatnya gitu. Wah, kayaknya habis tidur lu pakai gini, pakai gini mesti dilepas kalau ke WC gitu Udah kan. beli mahal nggak enak, Mahal, percuma. lumayan mahal. Tapi ada beberapa alat-alat kecil-kecil yang katanya itu bisa membantu, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau mau permanen, operasi. Ngeri dok ah. Lo enggak, jangan dipikirin, itu dokter udah biasa lah lakukan seperti itu. Tapi yang penting asal dengan begitu kita tertolong, nggak jadi diabetes, nggak jadi darah tinggi, dan nggak jadi stroke gitu loh. Kalau itu seperti itu kan worth it dong. Makanya itu dianggap penting. Iya, orang nggak ada puasnya kadang-kadang. Untuk diagnosis sih kalau menurut saya perlu. Orang yang memang pengorok itu perlu untuk masuk ke klinik tidur dan kemudian mendiagnosis. Di Indonesia di kota mana aja dok? Di Jakarta ada. Di kota besar lainnya? Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu di Jakarta ada. Jakarta ada. Ini ditangani oleh seorang dokter atau Seorang dokter yang sudah belajar soal sleep therapy. sleep therapy? Sleep therapy itu belajarnya di luar negeri, Frankie. Juga bukan ada bidang spesialisasi apa? Oh, bukan. Itu biasanya cuma dokter umum, tapi dia mengikuti satu pendidikan khusus untuk menangani itu, karena itu ada alat-alat segala macam.
Beda dengan akupuntur dok ya kan? Oh, beda. Akupuntur, spesialis akupuntur ada dok ya? Ada. Ini bukan merupakan spesialisasi, tapi dia memang ahli sleep Nah, terapi. kenapa saya tanyakan tadi dengan akupuntur dok? Kan kadang-kadang ada klaim dari ahli akupuntur bisa mengobati ngorok katanya dok. Oh, bisa aja. Bisa dok ya? Bisa aja. Yang tadi ini mereka sleep terapi itu dia adalah expert di bidang diagnosis. Kalau udah didiagnosis dikasih ke akupuntur mungkin bisa ngobatin. Tapi untuk mendiagnosis orang akupuntur nggak bisa karena dia juga mana tahu ada sleep apnea segala macam. Karena kalau ini ada rekamannya, jadi kelihatan rekamannya dia berapa kali sleep apnea, masuknya bahaya apa enggak gitu loh. Jadi untuk menggolongkan kita ini bahaya nggak sih ngorok kita gitu. Kalau nggak bahaya ya nggak ada masalah, cuman mengganggu lingkungan doang. Tapi kalau bahaya itu harus diintervensi supaya kita tidak menderita penyakit-penyakit akibat ngorok tadi gitu loh. Jadi ada tambahan satu lagi dong dok, berarti dengan akupuntur dok ya? Iya. Ada jalan lain nggak dok supaya kita nggak terlibat dalam hal pengorokan di sini dok? Ya ada, tapi itu tidak sehat, Frankie. Jangan tidur. Tapi jangan tidur nggak bisa juga, sama aja. Jadi itu aja dok ya. Tapi kan tidur tuh kebutuhan mutlak dok. Nah, ada 3 hal mutlak lainnya dok. Dokter mungkin nggak tahu, udah tahu belum nih 3 hal mutlak lainnya dok? Apa tuh? Pertama, orang nggak bisa ngelihat telinganya tanpa cermin dok. Itu mutlak dok. Betul nggak tuh? Tanpa cermin, tanpa bantuan lain. Mata ngelihat ke sini gitu kan nggak mungkin. Ya. Yang kedua dok, kita nggak bisa jilat ini siku kita nih dok. Nggak pernah tuh katanya ada. Yang ketiga nih dok, orang nggak bisa napas kalau lidahnya dikeluarin dok katanya dok. Kalau itu nggak tahu saya. Nah, tapi ternyata dok, ini kameramen kita praktekin, padahal saya bohongin tuh dok. Yang ketiga bukan itu dok, nggak ada tuh. Jadi kalau orang keluarin lidahnya, dia itu pasti napas, itu persis kayak biko sama mola dok. Oke dok, ini urusan ngorok lagi nih dok. Ada satu cerita nih dok. Cerita orang ngomong nih dok. Orang yang nggak pernah ngorok, suatu ketika dia ngorok, terus kemudian nggak lama kemudian meninggal dok. Sebenarnya apa yang bisa terjadi dengan kondisi kayak gitu dok? Nah ini ya, kejadian ini terjadi sama ayah saya, Frankie. Ayah saya tuh normal. Kondisinya dia normal, tensinya normal, apa semua normal, tidak ada kencing manis, tidak ada apa-apa. Sekali waktu nih malam-malam, ya dia tidur. Pagi-pagi jam 5 saya dihubungi oleh saudara saya udah pindah rumah, udah pisah rumah. Dia bilang, "Papa ngorok," katanya. Saya bilang, "Bangunin dong." Dia nggak bangun, saya bilang, "Ini stroke tuh, perdarahan," saya bilang. "Bawa ke rumah sakit." Saya langsung datang, bawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit hanya bertahan berapa jam kemudian meninggal. Nah, sekarang sebenarnya apa yang terjadi? Jadi untuk barangkali untuk teman-teman ya, kalau misalnya ada orang itu kejadian ayah saya umur 50-an ya. Tadi baru aja saya dengar ada orang yang tanya ke saya, ada seorang pegawai usia baru 35-an lagi tidur, biasanya nggak pernah ngorok, tiba-tiba dia ngorok, akhirnya dibangunin nggak bisa bangun, dibawa ke rumah sakit, sekarang di ICU. Terus dia tanya, bagaimana nih kemungkinan dia hidupnya? Nah, apa yang terjadi? Saya bilang langsung, itu adalah stroke perdarahan. Jadi begini, kalau seorang yang nggak pernah ngorok tiba-tiba ngoroknya tuh kencang, gitu kencang gitu, dan apalagi kalau dia nggak bisa dibangunkan, itu adalah tanda bahwa ada perdarahan di dalam otaknya. Otaknya berdarah, dan kita tahu otak ini, ya, itu rongganya kan tetap dibatasi oleh tulang, jadi nggak bisa lebih gede dari itu. Isinya penuh dengan otak. Nah kalau ada perdarahan di situ, otaknya kan ketekan. Nah, otak yang ketekan itu akan memicu terjadinya gangguan pada pernapasan. Efeknya adalah ngorok. Jadi kalau ada orang ngorok, nggak pernah ngorok, dia ngorok kencang sekali, lebih kencang sekali dibandingin yang normal ya, itu adalah tanda orang perdarahan otak. Nah, kalau perdarahan otak apa yang bisa dilakukan? Nggak ada tanda-tanda lain, bawa ke rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit di CT scan akan kelihatan ada perdarahan. Perdarahan di mana? Tindakannya adalah harus dioperasi.
Berarti ini kondisinya sama seperti orang yang hampir meninggal, Dok. Iya. Yang hampir meninggal itu kan kadang-kadang orang jatuh naik motor. Iya. Jatuh naik motor langsung dia Ngorok. ngorok. Ya itu perdarahan di otaknya Perdarahan berarti. di otak. Perdarahan di otak itu bisa karena trauma, jatuh tadi dari motor, tapi bisa juga karena pembuluh darahnya itu pecah karena darah tinggi. Terus kemudian ada satu cerita lagi pada waktu eksekusi gembong narkoba di Nusa Kambangan katanya. Setelah ditembak dia nggak langsung meninggal, Dok. Ngorok dulu katanya, Iya, Dok. karena yang ditembak kepalanya. Oh, Kepalanya berdarah. Jadi efek dari adanya tekanan pada otak, tekanannya karena apa ya? Karena darah. mungkin bisa juga ditembaknya di sini, jatuh, dia ngorok, Dok ya. Ya. Nah, sekarang kalau ada perdarahan gitu, mutlak dilakukan CT scan atau MRI. Nah, dari CT scan atau MRI ketahuan dia tuh pecahnya di sebelah mana. Tapi ketolong nggak tuh waktu untuk sampai ke CT scan segala macam berapa waktunya Wow, tuh, Dok? Masih? bisa. Itu tergantung cepet apa enggaknya. Yang pecahnya itu pembuluh darah besar apa kecil. Jadi tergantung jumlah perdarahannya. Nah, di otak itu semuanya isinya otak, itu jaringan otak, tapi di tengah otak tuh ada bilik, ada rongga kosong. Rongga kosong itu isinya cairan. Cairan otak itu nyambung sampai ke tulang belakang. Jadi artinya kalau seandainya perdarahannya masuk ke bilik otak, itu mungkin bisa bertahan cukup lama sampai dia meninggal. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tapi kalau ke otaknya itu biasa lebih cepat. Nah, terapinya juga beda. Kalau yang ke otak itu harus dibuka, kepalanya dibuka, dibuang darahnya. Tapi kalau masuknya ke bilik otak itu dipasangin stand, dipasangin saluran dikeluarin di sini. Jadi darahnya itu dikeluarin dari otak, dari bilik otak dikeluarin, dimasukin ke pembuluh darah di sini. Itu operasinya lebih ringan daripada operasi buka kepala. Tapi biasanya resiko stroke perdarahan itu resiko meninggalnya tuh lebih tinggi daripada yang yang mampet. Stroke itu ada stroke mampet, karena pembuluh darahnya mampet, ada yang stroke berdarah. Kalau yang berdarah itu kemungkinan meninggal lebih besar dan harus dilakukan tindakan segera. Kalau yang stroke yang mampet biasanya cuma lumpuh, bicaranya pelok, dan gangguan bisa tiba-tiba jadi nggak bisa mikir, nggak bisa ngitung dan segala macam. Tapi dia biasanya masih bisa sembuh lagi. Oke, tapi nanti stroke dibahas lebih lengkap ya, Dok ya. Ya. Supaya saya juga bisa lebih jelas tuh, karena efeknya tuh ternyata stroke tuh banyak, Dok ya. Ya. Makanya itu jadi ya karena tadi kita bicara ngorok ya, kita bikin ngorok ya. Kalau ngorok yang kayak gitu itu bukan ngorok biasa, itu langsung dibawa ke rumah sakit, nggak bisa diapa-apain. Itu ngorok yang Patologis. Namanya patologis yang bahaya. patologis. Ya. Nggak ada ngorok butologis sih, Dok ya. Oke, Dok. Makasih, dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!